Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, perkenalkan saya Muhammad Alimin, Agent of Gold dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Kali ini saya akan mencoba untuk sharing tentang sejarah dan perjuangan menyelamatkan kerja keras kita dengan topik hitungan menabung di bank versus emas. Tapi sebelumnya, mari kita bermohon kepada Allah agar Allah selalu menemani kita dan membersamai ikhtiar kita hari ini. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah meridai ikhtiar kita hari ini, kawan-kawan. Ya Allah, bimbing kami semua, ya Allah. Semoga apa yang kami lakukan hari ini bernilai pahala di hadapan-Mu, ya Allah. Kami tidak memiliki daya apapun tanpa Engkau, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan sampai dengan bisnis emas yang kami jalankan ini, ya Allah, membuat kami lupa terhadap-Mu, ya Allah. Maka tetap jaga hati dan lisan ini, ya Allah, agar apa yang kami akan sampaikan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan, bukan apa yang kami inginkan. Amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, nah, apakah kondisi yang Anda dan konsumen atau bahkan kita semua sering rasakan, kawan-kawan? Gaji naik, tapi kebutuhan tidak pernah terasa cukup. Mestinya dengan naik gaji, maka setiap kebutuhan kita akan tercukupi pula. Namun pada kenyataannya, gaji naik tapi masih juga banyak yang mengeluh. Ada apa ini, kawan-kawan? Dan kenapa ini bisa terjadi? Atau aset yang berkurang dengan menabung di bank. Tanpa disadari, kita sudah berusaha bersusah payah, kerja keras, dan hasilnya kita tabung di bank, tapi nilainya malah semakin turun. Ini terjadi karena kebanyakan dari kita hanya tahu menyimpan tanpa terasa kita sadari aset kita itu malah berkurang. Inilah yang harus kita berikan pemahaman kepada konsumen kita. Lalu kita semua pasti mempunyai impian, kawan-kawan. Nah, namun kenapa impian itu terasa sulit sekali terwujud? Semakin kita kejar impian itu, maka semakin terasa jauh pula impian itu. Nah, itu terjadi karena harga impian kita semakin lama semakin mahal, kawan-kawan. Dan kita juga memiliki sifat konsumtif, boros, atau sulit untuk menabung. Kita secara tidak sadar di masing-masing atau di tiap-tiap pribadi di HP kita banyak sekali aplikasi-aplikasi online, belanja online yang terinstal di handphone kita, seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain sebagainya. Dan itu bisa merubah sifat konsumtif kita, termasuk dengan adanya aplikasi dompet digital. Jadi, walaupun gaji naik, gaji kita naik, tapi dibarengi dengan sifat konsumtif yang tinggi, akhirnya kita tetap akan sulit untuk menabung. Lalu, di kalangan konsumen kita dilanda kebingungan untuk merencanakan masa depannya.
Kenapa bisa terjadi? Karena mereka tidak mempunyai perencanaan masa depan yang matang. Jadi dengan materi ini kita akan mendapatkan kata kunci untuk menjelaskan kepada konsumen bagaimana supaya mereka dapat menjaga asetnya agar kerja kerasnya setiap hari tidak sia-sia dan membuat impiannya lebih mudah dan cepat tercapai. Kata kunci juga akan membantu kita untuk menjelaskan kepada konsumen untuk menahan sifat konsumtifnya dan membantu konsumen untuk lebih mudah merencanakan masa depan mereka. Dan yang terutama, untuk agent of goal agar lebih mudah untuk meyakinkan konsumennya. Baik kawan-kawan. Nah, solusi yang dipakai untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan kawan-kawan tadi adalah dengan perhitungan menabung uang di bank versus menabung emas. Menabung emas maksudnya menyimpan emas. Pertama-tama, kita harus tahu dulu seperti apa problem-problem yang terjadi di masyarakat berdasarkan data-data yang ada selama ini, kawan-kawan. Nah, seperti apa problem-problem masyarakat saat ini? Salah satunya adalah kita selalu mengandalkan kartu kredit, dan saya yakin atau masih banyak di antara kita, saudara-saudara kita yang masih aktif menggunakan kartu kreditnya, bahkan bergantung pada kartu kreditnya. Alhamdulillah saya sudah insaf, kawan-kawan. Nah, problem di masyarakat yang banyak terjadi juga adalah banyaknya hutang riba. Hutang riba itu utangnya tidak seberapa, tapi bayarnya yang selangit. Dan juga penghasilan yang meningkat, namun tetap sulit untuk menabung. Dan itu kenyataannya, kawan-kawan. Penghasilan kita selalu meningkat tiap tahunnya, tetapi tetap sulit untuk punya tabungan. Dan selalu berhutang sana-sini untuk memenuhi kebutuhan darurat kita. Contohnya, pinjaman online. Akhirnya bisa berdampak buruk hingga ada yang berusaha untuk bunuh diri karena sudah tidak sanggup untuk menyelesaikan utang-utangnya tadi. Nah, dan seperti yang dijelaskan di awal tadi, problem kita adalah hidup terlalu konsumtif. Inilah kawan-kawan, perlunya kehadiran kita sebagai agent of goal untuk turut berandil untuk memberi pemahaman dan edukasi kepada saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan solusi untuk penanganan finansial mereka. Baik kawan-kawan, di samping konsumen tadi yang mempunyai problem dan masalah, perlu kita ketahui bahwa mereka juga mempunyai impian-impian yang ingin mereka capai. Contohnya seperti apa kawan-kawan? Impian-impian banyak orang adalah salah satunya ingin menunaikan ibadah haji dan umroh. Dan saya doakan kepada kawan-kawan yang menyaksikan video ini, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh tahun depan. Amin ya Allah. Nah, berapa biaya umroh dan haji kawan-kawan saat ini di tahun 2020? Untuk umroh itu di kisaran 25 juta kawan-kawan. Dan untuk biaya ONH haji reguler itu kisaran 32, sekian juta. Dan untuk haji khusus itu berada di angka 200-an juta rupiah kawan-kawan. Dan itu tiap tahun selalu naik harganya. Impian yang selanjutnya, kebanyakan orang selalu mengimpikan rumah idaman untuk keluarganya. Dan kita ketahui harga rumah juga saat ini sudah tidak murah kawan-kawan. Nilainya sudah ratusan juta ke atas, bahkan sampai miliaran. Begitu pula dengan kendaraan impian kita. Harga mobil misalnya pun sudah di angka ratusan juta.
mobil yang paling murah pun sudah di angka ratusan juta startnya. Dan juga banyak orang bermimpi untuk menyelesaikan studinya, menyelesaikan pendidikannya di jenjang yang paling tinggi, dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga, kawan-kawan. Nah, bagaimana konsumen kita atau masyarakat kita bisa menyelesaikan masalahnya dan mencapai impian-impian mereka tersebut? Persoalan utamanya adalah bagaimana mereka melakukan pengelolaan dana mereka itu sendiri. Nah, nanti kawan-kawan bisa lihat ada diagram bulat untuk solusi finansial, yang dimana diagram itu setiap kita menerima pendapatan, profit atau gajian, kita harus merencanakan itu semua. Dimana 60% dari pendapatan kita dialokasikan untuk kebutuhan pokok, 10%-nya untuk dana darurat, 10%-nya lagi untuk zizwaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf, 10% untuk lifestyle, dan tabungan serta investasi di 10% terakhir. Nah, saat ini yang terjadi di masyarakat adalah mereka lebih mengedepankan lifestyle, gaya hidup mereka, dengan sifat konsumtif mereka dalam kesehariannya, yang seharusnya mereka bisa menyimpan atau mereka bisa menabung, tapi selalu saja habis. Akhirnya itu menjadi problem, kawan-kawan. Mereka tidak bisa mempunyai tabungan. Nah, bagaimana mau mencapai impian sedangkan tabungan saya tidak punya? Nah, kawan-kawan, pasti kita bertanya, tabungan apa sebetulnya yang terbaik saat ini? Tabungan uang kah? Deposito kah? Atau emas? Pasti jawabannya emas. Tapi kenapa emas itu dikatakan sebagai tabungan yang terbaik saat ini? Nah, baik, saya akan bahas statistik dari Bank Indonesia. Inflasi yang terjadi setiap tahun di negara kita itu sebesar 5-8% per tahun. Artinya apa, kawan-kawan? Artinya harga barang dan jasa naik 5-8% per tahun. Jadi saya coba ilustrasikan untuk bagaimana inflasi itu sebetulnya. Untuk sebuah pizza satu pen, jika dihargai 100.000 tahun ini, karena terdampak inflasi sebesar 6% misalnya, kita ambil rata-ratanya, di tahun depan, maka harga pizza yang 100.000 tahun ini, itu akan naik harganya menjadi 106.000. Sedangkan tabungan kita di bank selama ini maksimum nilainya hanya 1% bunganya. Ini kita tidak berbicara riba dulu. Nah, berapa pertumbuhan tabungan kita apabila pertumbuhan bunganya hanya 1% per tahun? Ternyata nilai uang kita hanya bertambah Rp1.000 menjadi 101.000. Berarti tabungan kita tidak bisa membeli, tabungan kita yang 100.000 tidak bisa membeli pizza yang terdampak inflasi 6%. Artinya tabungan kita tidak lebih besar kenaikannya daripada inflasi yang terjadi. Nah, jika tabungan kita kenaikannya 15% per tahun, maka jika kita menabung 100.000, di tahun depan akan menjadi 115.000. Nah, tabungan yang bisa bertumbuh 15% dalam setahun itu tabungan apa, kawan-kawan? Pasti kawan-kawan sudah tahu. Ya, mungkin emas ya. Nah, tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Menabung di bank kah? Deposito kah? Atau menyimpan emas?
Baik, saya coba membahas bagaimana pertumbuhan bunga tabungan deposito dan emas. Tabungan, jika tabungan kita di bank sekitar 0,1% sampai dengan 1% per tahun, itu pun bunganya adalah riba. Dan itu belum termasuk biaya admin dan lain-lain. Dan kebijakan dari bunga bank, tabungan 0 sampai 1 juta itu 0%, tabungan 1 juta sampai 50 juta itu bunganya cuma 0,09% per tahun. Artinya, menabung di bank kenaikannya masih jauh di bawah inflasi, walaupun tabungan kita di angka di atas 1 miliar kawan-kawan, karena bunganya hanya 2% per tahun. Jika tabungan kita 10 juta, maka kita akan memperoleh bunga sebesar 90.000 per tahun dan akan dibebankan pajak sebesar 20%, artinya itu 18.000. Dan setelah bunga dipotong pajak, itu menjadi 72.000. Nah, biaya administrasi setahun di bank dengan nilai tabungan yang 10 juta itu 138.000 kawan-kawan. Artinya kita minus 66.000. Akhirnya total saldo kita selama setahun menjadi 9.934.000 sekian-sekian. Artinya nilai harta kita, nilai tabungan kita semakin berturut. Nah, jika tabungan kita di bawah 20 juta, maka biaya admin akan lebih tinggi daripada bunga yang diperoleh. Artinya, jika menabungnya dengan metode konvensional, maka Anda tidak akan menjadi tambah kaya, kawan-kawan. Tetapi malah semakin miskin. Karena tabungan kita berkurang akibat banyaknya potongan-potongan biaya ini dan itu. Bagaimana kita bisa kaya, kawan-kawan? Nah, bagaimana dengan pertumbuhan deposito? Saya coba ilustrasikan dengan di tahun 2007 kita memiliki dana sebesar 1 miliar yang kita depositokan ke bank yang bunganya maksimum 10% per tahun ditambah bunga berbunga atau rollover. Nah, di tahun 2007 1 miliar kita depositokan hingga tahun 2012. Akhirnya dengan bunga dan sebagainya itu, tabungan kita bertumbuh menjadi 1,64 miliar kawan-kawan. Nah, tapi bagaimana dengan seseorang yang sudah cerdas dan dia sudah melek emas, kawan-kawan? Di tahun 2007, dana yang 1 miliar yang ia miliki, dia konversi menjadi emas yang saat itu harganya berkisar sekitar 200.000 rupiah per gramnya, kawan-kawan. Dan dia bisa mengkonversi tabungannya menjadi 5 kg emas. Nah, hingga akhirnya di tahun 2012, harga emas sudah di angka 550.000 rupiah per gram. Berapa nilai emasnya saat itu, kawan-kawan? Nilai emasnya saat itu ternyata sudah menjadi 2,7 miliar. Artinya, perbandingan antara emas dengan deposito dari 2007 sampai 2012, kita kehilangan potensi kenaikan nilai 1 miliar jika kita depositokan dibanding dengan mengkonversi ke emas. Jika dia jadi emas harganya 2,7 M, sedangkan ketika dia deposito hanya bertumbuh menjadi 1,4 miliar. Berapa sebetulnya bunga deposito tiap tahun di bank? Ternyata bunga deposito hanya berkisar antara 5 sampai 6% per tahun. Sedangkan emas, pertumbuhan nilainya
bisa mencapai 15 sampai 40% kawan-kawan. Jadi jelas tabungan mana yang terbaik. Jadi kesimpulannya kawan-kawan, emas adalah tabungan terbaik. Konversikan tabungan Anda, harta Anda, aset Anda menjadi simpanan emas kawan-kawan. Itu bisa dilihat dari grafik kenaikan harga emas kawan-kawan. Grafik kenaikan harga emas dari tahun ke tahun bisa kita lihat di spot gold price, spot gold. Di situ akan muncul grafik pertumbuhan emas setiap tahunnya. Nah, kesimpulannya kawan-kawan, saya ulangi, tabungan terbaik adalah emas. Nah, dan bagaimana kawan-kawan kita menyimpan emas untuk mencapai impian-impian kita? Seperti biaya haji. Biaya haji tahun di 2005 itu sebesar Rp23.500.000. Sedangkan harga emas di tahun 2005 itu sekitar Rp135.000 per gram. Jadi ketika dikonversi harga biaya ONH menjadi emas saat itu setara dengan 174 gram emas. Dan apabila teman-teman melihat tabelnya, biaya dari tahun ke tahun, biaya ONH dari tahun ke tahun jika dia menggunakan alat tukar rupiah, maka nilainya selalu naik atau semakin mahal. Nah, bagaimana apabila kita menggunakan emas? Ternyata gramasinya dari tahun ke tahun semakin menurun. Dan kita lihat biaya haji di tahun ini adalah 35.200.000 atau 300.000. Sedangkan harga emas saat ini adalah 1 juta, anggaplah 1.016.000. Jadi biaya haji di tahun 2020 itu setara dengan 34 atau 35 gram emas saja kawan-kawan. Nah, coba kita bandingkan dengan biaya haji yang dikonversi ke emas di tahun 2005 yang 174 gram. Berarti tahun ini jika dibagi dengan 34 gram, maka bisa memberangkatkan 4 sampai 5 orang di tahun ini kawan-kawan. Terbukti bahwa nilai emas akan semakin naik. Nah, saya coba ilustrasikan kawan-kawan. Ada 2 orang yang mendapat bonus dari perusahaan tempatnya bekerja. Mereka masing-masing mendapat gaji plus bonus itu sama dengan 15 juta rupiah. Di mana kedua orang ini, saya anggap si A dan si B, berniat untuk menabung emas bonusnya tersebut untuk digunakan sebagai biaya untuk berangkat umroh. Nah, tapi perlakuan dari kedua orang ini, si A dan si B, beda. Yang si A menabung uangnya di bank. Si B mengkonversi uangnya menjadi emas murni atau logam mulia. Di tahun 2017 harga emas per gram adalah Rp591.000 per gram, yang setara dengan 26,7 gram jika dia belanja sebesar 15 juta kawan-kawan. Nah, di periode Agustus 2020 kawan-kawan, berapa nilai tabungan si A
yang ada di bank, ternyata nilai tabungannya sudah tidak sampai 15 juta rupiah karena terpotong biaya ini dan itu, kawan-kawan. Nah, sedangkan harga emas di Agustus 2020 adalah Rp1.050.000 per gram. Artinya, jika dia mengkonversi kembali menjadi uang cash, itu setara dengan 28 juta. Dan di sini kita bisa lihat siapa yang bisa menunaikan ibadah umroh di tahun 2020 yang kisaran biaya umroh di tahun ini adalah sekitar 25 juta rupiah. Tentu si B, kawan-kawan. Si A harus nombok. Itu membuktikan bahwa kenaikan emas lebih tinggi dari inflasi dan mempercepat pencapaian impian Anda, kawan-kawan. Dan salah satu manfaatnya juga, kawan-kawan, adalah emas bisa menahan diri kita dari sifat konsumtif. Dana yang selama ini bebas kita gunakan untuk berbelanja seenaknya, online shop atau di barang-barang branded, ketika kita konversikan ke emas, akhirnya kita sudah tidak leluasa lagi dan bisa menahan diri kita dari sifat konsumtif. Nah, baik kawan-kawan, saya coba bacakan tabel perbandingan menabung uang di bank dengan menyimpan emas. Apabila kita menabung di bank, maka dana kita akan terdampak inflasi dan dana kita sulit untuk berkembang. Bunga tabungannya rendah dan sudah jelas itu adalah riba. Tabungan kita di bank akan dibebankan biaya admin, biaya pajak setiap bulan, dan adanya limitasi dan aturan bank. Sebesar-besarnya nilai tabungan kita di bank, kita tidak bebas untuk mengambil dengan jumlah yang tidak terbatas, kawan-kawan. Pasti dibatasi oleh pihak bank. Nah, dan ketika ada gangguan sistem, uang yang ada tidak bisa kita tarik atau ada potensi kita kehilangan uang kita. Nah, bagaimana dengan simpanan emas, kawan-kawan? Sebagaimana kita ketahui, emas itu anti inflasi, nilainya cenderung naik tiap tahun, anti riba, tanpa biaya penyimpanan, dan kita tidak kena pajak tiap bulan. Yang ada adalah zakat per tahun jika nisabnya sudah terpenuhi. Dan Andalah sendiri yang sebagai pengelola emas itu atau aset freedom. Dan sifat emas yang menarik adalah mudah untuk dicairkan dengan atau dalam artian likuiditasnya tinggi, kawan-kawan. Nah, ada contoh kasus, kawan-kawan. Ada seorang yang mendepositokan uangnya sebesar 40 miliar atau 70 miliaran, kawan, di salah satu bank. Dan ternyata ketika dia ingin mencairkan dananya, ternyata tidak bisa dicairkan, kawan-kawan. Artinya di bank pun dana kita tidak aman, kawan-kawan. Artinya tetap ada risiko. Bagaimana caranya agar kita dapat terhindar dari jebakan inflasi dan mendapat semua manfaat emas? Yang pertama, kawan-kawan, kita membuat alokasi dana ideal. Yang kedua, menetapkan impian yang dihitung dengan emas. Dan yang ketiga, konversikan tabungan simpanan jangka panjang Anda menjadi emas. Konsumen fokus kepada manfaat menabung emas secara rutin, adapun keuntungan dari selisih kenaikan harga adalah bonusnya saja, kawan-kawan. Sedangkan agent of gold akan mendapatkan keuntungan sekaligus manfaat menabung emas yang berfokus kepada membangun peradaban. Simpanlah uang Anda di bank secukupnya untuk operasional hidup. Selebihnya konversikan dengan emas, maka aset Anda akan terjaga dan impian Anda akan lebih mudah dan cepat tercapai.
Sekian dari saya kawan-kawan, Muhammad Alimin. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya yang berbicara kawan-kawan. Baik, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.